Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Sparta dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan melanjutkan tentang chapter 7, yaitu Risk of Financial Institution. Bersama saya, Ajra Marsyadi Nur, dan teman-teman saya. Saya Beatrice Alicia Maharani dengan NIM 2019-12-11-001. Saya Nada Yasha dengan NIM 2019-12-11-007. Saya Nabila Putri Ardiansyah dengan NIM 2019-12-11-141. Saya Dina Sabilia dengan NIM 2019-1211-045. Baik, itulah kelompok kami. Silahkan di next. Pertama ada introduction, yaitu tujuan utama manajemen lembaga keuangan adalah untuk meningkatkan keuntungan lembaga keuangan bagi pemiliknya. Namun, ini sering datang dengan mengorbankan peningkatan risiko. Seperti yang akan menjadi jelas, manajemen yang efektif dari risiko-risiko ini sangat penting bagi kinerja lembaga keuangan. Memang dapat dikatakan bahwa bisnis utama lembaga keuangan adalah mengelola risiko ini. Sementara, selama dekade terakhir, profitabilitas lembaga keuangan Amerika Serikat umumnya kuat. Risiko intermediasi keuangan telah meningkat karena ekonomi Amerika Serikat dan luar negeri menjadi lebih terintegrasi. Bahkan lembaga keuangan yang tidak memiliki pelanggan asing dapat terkena risiko valuta asing dan risiko kedaulatan jika pelanggan domestik mereka melakukan transaksi bisnis dengan negara asing. Akibat dari itu, manajer lembaga keuangan harus mencurahkan waktu yang signifikan untuk memahami dan mengelola berbagai risiko yang dihadapi lembaga keuangan mereka. Boleh next. Salah satu risikonya itu ada interest rate risk, yaitu transformasi aset melibatkan lembaga keuangan yang membeli sekuritas atau aset utama dan menerbitkan aset sekunder. Sekuritas atau kewajiban untuk mendanai pembelian aset. Lalu sekuritas utama yang dibeli oleh lembaga keuangan seringkali memiliki karakteristik jatuh tempo dan likuiditas yang berbeda dengan yang dimiliki lembaga keuangan sekuritas sekunder yang menjual. Dalam ketidaksesuaian jatuh tempo aset dan kewajiban sebagai bagian dari fungsi transformasi aset mereka, lembaga keuangan berpotensi mengekspos diri mereka untuk risiko suku bunga. Selain potensi risiko pembiayaan kembali dan reinvestasi yang terjadi ketika suku bunga berubah, lembaga keuangan juga menghadapi risiko nilai pasar. Oleh karena itu, kenaikan suku bunga meningkatkan tingkat diskonto atas arus kas tersebut dan mengurangi nilai pasar dari aset atau liabilitas tersebut. Sebaliknya, penurunan suku bunga meningkatkan nilai pasar aset dan kewajiban. Boleh next. Melanjutkan dari sebelumnya, jika memegang aset dan liabilitas dengan jatuh tempo yang tidak sesuai, itu membuat lembaga keuangan akan menghadapi risiko reinvestasi atau pembiayaan kembali dan nilai pasar. Lembaga keuangan dapat berupaya untuk melindungi dari risiko bunga dengan mencocokkan jatuh tempo aset dan liabilitas mereka. Namun, perhatikan juga bahwa pencocokan jatuh tempo itu tidak selalu konsisten dengan fungsi transformasi aset aktif untuk lembaga keuangan. Dalam artian lain, lembaga keuangan itu tidak dapat menjadi pengubah aset. Misalnya, mengubah simpanan jangka pendek menjadi pinjaman jangka panjang dan penyeimbang neraca langsung atau hedger pada saat yang bersamaan. Sambil mengurangi exposure risiko suku bunga, pencocokan jatuh tempo juga dapat mengurangi profitabilitas dari lembaga keuangan tersebut karena adanya pengembalian dari yang bertindak sebagai transformator aset yang menanggung risiko khusus itu berkurang. Akibatnya, beberapa lembaga keuangan itu lebih menekankan ketidaksesuaian jatuh tempo aset kewajiban daripada yang lainnya. Boleh next. Selanjutnya itu ada risiko kredit atau credit risk.
Risiko kredit ini itu muncul karena kemungkinan arus kas yang dijanjikan atas keuangan klaim yang dipegang oleh lembaga keuangan seperti pinjaman atau obligasi itu tidak akan dibayar penuh. Namun secara umum, lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atau membeli obligasi dengan jangka waktu panjang itu lebih terekspos dibandingkan dengan lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atau membeli obligasi dengan jangka waktu yang pendek. Hampir semua jenis lembaga keuangan itu akan menghadapi risiko dari kredit risk ini. Namun, pada umumnya, lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atau membeli obligasi dengan jatuh tempo yang panjang itu lebih terbuka daripada lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atau membeli obligasi dengan jatuh tempo yang pendek. Misalnya, lembaga penyimpanan dan asuransi jiwa, itu akan lebih rentan terhadap risiko kredit ini daripada reksadana pasar uang dan asuransi properti atau asuransi korban. Nah, jika pokok atas semua klaim keuangan yang dipegang oleh lembaga keuangan itu dibayar penuh pada saat jatuh tempo dan pembayaran bunga dilakukan pada tanggal yang dijanjikan, lembaga keuangan akan selalu menerima kembali pokok pinjaman asli ditambah pengembalian bunga. Artinya, mereka tidak akan menghadapi risiko kredit. Namun, jika peminjam gagal bayar, keduanya pokok pinjaman dan pembayaran bunga yang diharapkan akan diterima itu akan memiliki risiko. Next. Lalu ada liquidity risk, yaitu risiko likuiditas. Nah, risiko likuiditas ini muncul ketika pemegang kewajiban lembaga keuangan seperti deposan atau asuransi pemegang polis meminta uang tunai segera untuk klaim keuangan yang mereka pegang dengan financial institution atau lembaga keuangan, atau ketika pemegang komitmen pinjaman off balance sheet atau jalur kredit tiba-tiba menggunakan hak mereka untuk meminjam atau menarik komitmen pinjaman mereka. Sebagai contoh, ketika pemegang kewajiban menuntut uang tunai segera, yaitu meletakkan klaim keuangan mereka kembali ke lembaga keuangan harus meminjam dana tambahan atau menjual aset untuk memenuhi permintaan penarikan dana. Aset yang paling liquid adalah uang tunai, yang lembaga keuangan dapat digunakan untuk secara langsung memenuhi tuntutan pemegang kewajiban untuk menarik dana. Meskipun financial institution membatasi kepemilikan aset tunai mereka karena uang tunai tidak menghasilkan bunga, kepemilikan kas rendah adalah biasanya menjadi tidak masalah. Penarikan harian oleh pemegang kewajiban umumnya dapat diprediksi, dan lembaga keuangan dapat mengharapkan untuk meminjam dana untuk memenuhi kebutuhan mendadak, seperti kekurangan uang tunai, pasar uang, dan juga keuangan. Namun juga ada kalanya lembaga keuangan menghadapi krisis likuiditas karena kekurangan kepercayaan oleh pemegang kewajiban di lembaga keuangan atau kebutuhan tak terduga untuk uang tunai. Pemegang kewajiban ini mungkin menuntut penarikan lebih besar dari biasanya ketika semua atau banyak lembaga keuangan menghadapi permintaan uang tunai yang sangat besar. Biaya tambahan dana yang dibeli atau dipinjam meningkat dan pasokan dana tersebut menjadi terbatas. Akibatnya, lembaga keuangan mungkin memiliki atau ingin menjual beberapa aset mereka yang kurang liquid untuk memenuhi tuntutan penarikan kewajiban pemegang. Lalu setelah itu jadinya menghasilkan risiko likuiditas yang lebih serius, terutama karena beberapa aset dengan pasar yang tipis menghasilkan harga yang lebih rendah saat penjualan aset segera dilakukan daripada saat financial institution memiliki lebih banyak waktu untuk menegosiasikan penjualan aset. Akibatnya, likuidasi beberapa aset dengan harga rendah atau harga jual, yaitu harga yang diterima financial aset, jika harus dilikuidasi kurang dari nilai pasar wajarnya, itu dapat mengancam profitabilitas lembaga keuangan dan solvabilitas. Next. Lalu ada foreign exchange risk. Lembaga keuangan semakin menyadari bahwa baik investasi asing langsung
maupun investasi portofolio asing dapat memperluas manfaat operasional dan juga keuangan yang tersedia dari investasi domestik yang murni. Pengembalian investasi langsung domestik dan asing dan juga investasi portofolio tidak berkorelasi sempurna karena dua alasan. Alasan yang pertama yaitu teknologi yang mendasari berbagai ekonominya itu berbeda, seperti halnya perusahaan di ekonomi tersebut. Yang kedua adalah bahwa perubahan nilai tukar tidak berkorelasi sempurna antar negara. Lembaga keuangan terkena risiko bahwa aset asing bersihnya mungkin harus dilikuidasi pada nilai tukar yang lebih rendah dari nilai tukar yang ada saat lembaga keuangan memasuki posisi aset kewajiban asing. Risiko pertukaran itu, perubahan tarif dapat mempengaruhi nilai financial institution asset dan kewajiban didenominasi dalam mata uang asing. Salah satu manfaat potensial dari financial institution yang menjadi semakin mendunia dalam pandangannya adalah kemampuan untuk berekspansi ke luar negeri secara langsung melalui percabangan atau akuisisi atau tidak langsung dengan mengembangkan portofolio aset keuangan yang mencakup sekuritas asing serta surat berharga dalam negeri. Meski begitu, investasi asing menghadapkan lembaga keuangan ke devisa mempertaruhkan. Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko bahwa perubahan nilai tukar dapat merugikan dan mempengaruhi nilai aset dan kewajiban lembaga keuangan dalam mata uang asing. Jika nilai tukar mata uang asing dan perubahan tingkat bunga tidak berkorelasi sempurna antar negara, lembaga keuangan dapat mendiversifikasi sebagian, jika tidak semua, risiko mata uang asingnya. Lalu, country or sovereign risk. Risiko pembayaran dari luar negeri, peminjam mungkin terganggu karena campur tangan dari pemerintah asing. Jadi, financial institution berorientasi global yang tidak cocok dengan ukuran dan jatuh tempo aset dan kewajiban asingnya terekspos ke mata uang asing dan risiko suku bunga asing. Bahkan di luar risiko ini, dan juga bahkan ketika berinvestasi dalam dolar, memegang aset di negara asing dapat mengekspos lembaga keuangan jenis risiko investasi asing tambahan yang disebut dengan risiko negara. Risiko negara atau kedaulatan adalah jenis risiko kredit yang berbeda yang dihadapi oleh lembaga keuangan yang membeli aset seperti obligasi dan juga pinjaman perusahaan asing. Misalnya, ketika perusahaan domestik tidak mampu atau tidak mau membayar kembali pinjaman, lembaga keuangan biasanya meminta bantuan pengadilan kebangkrutan domestik dan akhirnya dapat mengembalikan setidaknya sebagian dari pinjaman aslinya. Pengungkit utama yang tersedia bagi lembaga keuangan dan memastikan atau meningkatkan probabilitas dan jumlah pembayaran adalah kendalinya atas pasokan pinjaman atau dana di masa depan ke negara yang bersangkutan. Namun, leverage tersebut mungkin sangat lemah dalam menghadapi mata uang negara dan pemerintah yang runtuh. Selanjutnya, penjelasan mengenai market risk. Jadi, risiko pasar itu muncul ketika lembaga keuangan secara aktif memperdagangkan aset serta kewajiban dan derivatifnya daripada menahannya untuk tujuan investasi, pendanaan, atau lindung nilai jangka panjang. Risiko pasar terkait erat dengan risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko nilai tukar mata uang karena risiko ini meningkatkan atau menurunkan keseluruhan risiko lembaga keuangan akan terpengaruh. Lalu risiko yang terjadi pada perdagangan aset serta kewajibannya karena perubahan minat pada kurs, nilai tukar, dan harga aset lainnya. Lalu risiko pasar adalah risiko tambahan yang ditanggung oleh lembaga keuangan ketika suku bunga asing pertukaran dan risiko kredit digabungkan dengan strategi perdagangan aktif, terutama salah satu yang melibatkan cakrawala perdagangan pendek seperti hari. Lalu secara konseptual, perdagangan lembaga keuangan portofolio dapat dibedakan dari portofolio investasinya berdasarkan
horizon waktu serta likuiditas pasar sekundernya. Selanjutnya, portofolio dari perdagangan berisikan aset, kewajiban, dan kontrak derivatif yang dapat dengan cepat dibeli atau dijual pada keuangan yang terorganisir pasar. Dengan meningkatnya sekuritasi pinjaman bank atau misalnya hipotek, semakin banyak aset menjadi liquid dan dapat diperdagangkan. Next. Penjelasan lanjutan mengenai risiko pasar. Jadi krisis pasar keuangan itu menggambarkan bahwa pasar atau perdagangan risiko hadir setiap kali lembaga keuangan mengambil posisi long atau beli atau jual yang dinamakan sebagai short, terbuka atau tanpa lindung nilai dalam obligasi, ekuitas, valuta asing, dan produk derivatif, dan harga berubah ke arah berlawanan dengan yang diharapkan. Akibatnya, semakin tidak stabil harga aset di pasar, tempat instrumen ini diperdagangkan, semakin besar juga risiko pasar yang akan dihadapi oleh lembaga keuangan yang mengadopsi posisi perdagangan terbuka. Hal ini membutuhkan manajemen lembaga keuangan dan regulator untuk menetapkan kontrol dalam membatasi posisi yang diambil oleh pedagang serta mengembangkan model untuk mengukur exposure risiko pasar dari lembaga keuangan setiap harinya. Lalu banking book itu terdiri dari aset yang mana cash, loans, premises, and equipment, lalu other liquid asset. Illiquid asset selanjutnya liabilities terdiri dari deposits, other illiquid borrow funds, lalu capital. Lalu trading book itu ada aset, bonds, long, commodities long, FX long, serta equities long, derivatives long. Liabilities terdiri dari bonds jenis short, commodities jenis short, FX jenis short, equities jenis short, lalu derivatifnya juga short. Next. Selanjutnya ada off-balance sheet risk. Di sini off-balance sheet risk merupakan resiko yang ditanggung oleh FI atau financial institutions karena aktivitas terkait dengan kontingen aset dan kewajiban. Salah satu tren yang paling mencolok bagi banyak lembaga keuangan modern adalah pertumbuhan aktivitas off-balance sheet mereka dan dengan demikian risiko off-balance sheet mereka juga. Sementara semua lembaga keuangan sampai batas tertentu terlibat dalam kegiatan di luar neraca. Sebagian besar perhatian telah tertarik pada aktivitas bank, terutama pada bank besar yang banyak berinvestasi dalam aset dan juga kewajiban di luar neraca, khususnya surat berharga derivatif. Sebaliknya, aktivitas off-balance sheet kurang menjadi perhatian bagi lembaga penyimpanan yang lebih kecil dan banyak perusahaan asuransi yang memiliki sedikit off-balance sheet. Aktivitas di luar neraca, menurut definisi tidak muncul di FI neraca saat ini karena tidak melibatkan memegang klaim utama untuk saat ini. Mereka melibatkan penciptaan aset dan kewajiban kontingensi yang menimbulkan potensi penempatan atau masa depan mereka di neraca. Dengan demikian, mereka memiliki dampak langsung pada profitabilitas dan kinerja FI di masa depan. Contoh dari aktivitas off-balance sheet yang baik adalah penerbitan standby letter of credit guarantee oleh perusahaan asuransi dan bank untuk mendukung penerbitan obligasi daerah. Banyak pemerintah negara bagian serta lokal tidak dapat menerbitkan surat berharga seperti itu tanpa jaminan kredit dari bank atau perusahaan asuransi yang menjanjikan pembayaran pokok dan bunga kepada investor jika kota madya gagal memenuhi kewajibannya untuk masa yang akan datang. Masih kelanjutan dari off-balance sheet risk,
Akibatnya, kemampuan untuk memperoleh pendapatan imbalan tanpa menambah atau memperluas neraca menjadi motivasi yang penting bagi lembaga keuangan untuk menjalankan bisnis mereka di luar neraca. Tapi sayangnya, kegiatan ini tuh tidak bebas risiko. Misalkan pemerintah kota default pada bunga obligasi dan pembayaran pokok. Kemudian, kewajiban kontingensi atau jaminan yang diterbitkan oleh financial institution menjadi kewajiban yang aktual yang muncul di neraca financial institution tersebut. Artinya, financial institution atau lembaga keuangan tersebut harus menggunakan ekuitasnya sendiri untuk mengkompensasi investor di obligasi daerah. Nah, letter of credit hanyalah salah satu contoh kegiatan dari kegiatan di luar rencana. Lainnya yang termasuk komitmen pinjaman oleh bank, kontrak layanan hipotek oleh lembaga penyimpanan, dan posisi di depan, berjangka, swap, dan sekuritas derivatif lainnya oleh hampir semua financial institution besar. Sementara beberapa aktivitas ini disusun untuk mengurangi exposure financial institution terhadap risiko kredit, suku bunga, atau nilai tukar mata uang asing. Kesalahan manajemen atau penggunaan instrumen ini secara spekulatif dapat mengakibatkan kerugian besar bagi financial institution atau lembaga keuangan tersebut. Selanjutnya ada teknologi and operational risk. Di sini, inovasi teknologi merupakan area pertumbuhan utama dari financial institution pada tahun 1990, sekitar 1990 hingga 2000. Risiko dari teknologi dan operasional ini sangat terkait erat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga telah menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar bagi manajer serta regulator dari financial institution. Bank for International Settlements atau BIS, organisasi utama bank sentral di ekonomi utama dunia, mendefinisikan risiko operasional atau termasuk risiko teknologi sebagai risiko kerugian akibat proses internal, orang, dan sistem yang tidak memadai atau gagal, atau dari peristiwa eksternal. Di tingkat grosir, transfer dana elektronik melalui lembaga clearing otomatis atau ACH dan jaringan. Pembayaran transfer kawat seperti sistem pembayaran antar bank clearing atau CHIPS telah dikembangkan juga. Tujuan utama dari ekspansi teknologi adalah untuk menurunkan biaya operasi, meningkatkan keuntungan, serta menangkap pasar baru untuk financial institution. Dalam terminologi saat ini, tujuannya adalah untuk memungkinkan financial institution itu mengeksploitasi semaksimal mungkin potensi dari skala ekonomi dan cakupan ekonomi yang lebih baik dalam menjual produknya. Di sini ada 4. Yang pertama adalah economies of scale. Ini mengacu pada kemampuan financial institution untuk menurunkan biaya rata-rata dari operasinya dengan memperluas output layanan keuangannya. Lalu yang kedua ada economies of scope. Ini ada sejauh mana financial institution itu dapat menghasilkan sinergi biaya dan dengan memproduksi berbagai produk jasa keuangannya. Lalu yang ketiga ada technology risk. Di sini risiko yang ditanggung oleh financial institution ketika investasi teknologi tidak menghasilkan penghematan biaya yang diantisipasi. Dan yang terakhir adalah operational risk, di mana resiko bahwa teknologi atau sistem pendukung yang ada mungkin tidak berfungsi dengan baik atau rusak. Selanjutnya, saya akan melanjutkan tentang teknologi and operational risk. Jadi, untuk economies of scope ini mengacu pada kemampuan di mana lembaga keuangan itu untuk menghasilkan sinergi biaya dengan memproduksi lebih dari satu output dengan input yang sama. Dan risiko teknologi ini juga dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar dalam efisiensi kompetitif financial institution atau lembaga keuangan, serta pada akhirnya kegagalan yang jangka panjang. Dan demikian pula untuk keuntungan dari investasi teknologi juga dapat
menghasilkan kinerja yang lebih unggul dari pesaing financial institution atau lembaga keuangan, serta dapat memungkinkannya untuk mengembangkan produk-produk baru yang inovatif, serta meningkatkan peluang kelangsungan hidup yang dalam kelangsungan hidup yang jangka panjang. Dan untuk resiko operasional ini tidak semata-mata akibat dari kegagalan teknologi. Jadi Federal Reserve ini mendefinisikan bahwa resiko reputasi ini sebagai potensi publisitas negatif yang mengenai praktik bisnis institusi, apakah benar atau tidak, akan menyebabkan penurunan basis pelanggan, likuiditas mahal, atau pengurangan pendapatan. Dan The Fed juga memasukkan jenis resiko operasional ini sebagai bagian dari prinsip manajemen yang sehat di lembaga-lembaga perbankan. Untuk selanjutnya ada insolvency risk. Insolvency risk ini adalah konsekuensi atau hasil dari satu atau lebih dari resiko yang dijelaskan di atas seperti resiko suku bunga, kredit, likuiditas, valuta asing, kedaulatan, pasar, lalu tadi ada off balance sheet, dan yang terakhir yang dibahas tadi ada resiko teknologi. Dan insolvency risk ini juga merupakan resiko yang dimana financial institution atau lembaga keuangan ini mungkin tidak memiliki cukup modal untuk mengimbangi penurunan yang tiba-tiba dalam nilai asetnya yang relatif terhadap kewajibannya. Lalu untuk secara teknisnya, insolvensi ini terjadi ketika modal atau sumber ekuitas pemilik lembaga keuangan ini didorong atau mendekati nol karena adanya kerugian yang terjadi sebagai akibat dari satu atau lebih resiko yang dijelaskan sebelumnya. Dan untuk secara umum, semakin banyaknya modal ekuitas untuk meminjam dana yang dimiliki financial institution atau lembaga keuangan, maka akan semakin rendahnya leverage-nya dan semakin mampu untuk menahan kerugian, baik karena perubahan suku bunga yang merugikan atau kerugian kredit yang tidak terduga ataupun alasan lainnya. Lalu dengan demikian, baik manajemen maupun regulator lembaga keuangan ini berfokus pada modal dan kecukupan lembaga keuangan sebagai suatu ukuran utama kemampuannya untuk menetapkan mampu bertahan dan tumbuh dalam menghadapi banyak exposure resiko. Selanjutnya ada risk and the interaction of risk. Di ada risk ini ada resiko diskrit atau peristiwa lainnya yang melibatkan perubahan yang mendadak dan tidak terduga dalam kondisi pasar keuangan karena adanya perang, revolusi, atau keruntuhan pasar yang secara tiba-tiba. Dan resiko peristiwa lainnya ini termasuk contohnya itu seperti penipuan, pencurian, lalu ada bencana alam seperti gempa bumi, badai, lalu adanya penyimpangan, pelanggaran, dan kepercayaan fidusia. Dan semua ini pada akhirnya itu dapat menyebabkan kegagalan financial institution atau lembaga keuangan, dan itu sangat dirugikan. Akan tetapi masing-masing itu sulit untuk dimodelkan dan diprediksinya. Jadi resiko makroekonomi atau sistematik yang lebih umum ini seperti peningkatan inflasi, volatilitas inflasi, dan pengangguran itu dapat secara langsung dan tidak langsung berdampak pada tingkat suku bunga, kredit, dan exposure risiko likuiditas financial institution atau lembaga keuangan. Sekian presentasi dari kelompok 3 terkait dengan chapter 7 yaitu Risk of Financial Institution. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.